Halo bosku, selamat siang. Nah, ini sekarang cuacanya lagi mendung-mendung. Nah, sekarang saya mau mengumpulkan telur dulu karena ayamnya sudah bertelur semua. Sebagian udah bertelur, sebagian banyak yang udah bertelur sih daripada yang belum. Nah, kayak gini saya mengumpulkan telur dulu. Ini kerjaan saya hari-hari, ngumpulkan telur kayak gini supaya dia nggak pecah. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini kan udah bertelur. Nah, ini kumpulkan. Kumpulkannya di rak yang paling bawah. Supaya nggak pecah. Supaya nggak dipatokin sama ayamnya sendiri. Kalau nggak cepat-cepat diambilin, nanti dipatokin sama ayamnya sendiri. Jadi diturunkan semua, caranya itu seperti ini, diturunkan semuanya ke bawah, rak paling bawah. Setelah dikumpulkan semua di rak yang paling bawah, nanti baru dimasukkan ke dalam rak yang untuk dijual. Berat lur, berat. Kalau kena hujan kayak gini lur, ayamnya itu nggak stabil telurnya. Ada yang bertelur, ada yang enggak. Masalahnya kadang ada yang males makan juga. Kalau yang males makan besok akhirnya dia nggak bertelur. Kalaupun dia mau bertelur, telurnya itu nggak bisa besar-besar, nggak bisa kayak gini-gini lur. Telurnya nggak bisa kayak gini. Nah, telurnya itu nggak bisa gede-gede kayak gini. Telurnya jadinya kecil-kecil kayak gini. Nah, perbandingannya ini telurnya. Satunya kecil, satunya besar. Ini kalau yang kecil ini yang kurang makan dia, malas dia makan, soalnya cuacanya mendung. Kalau cuacanya lagi panas, nah itu dia makan, minum, cukup makannya, cukup minumnya, itu dia itu telurnya bagus, semuanya sama, stabil, rata, nggak ada besar, nggak ada kecil telurnya. Kadang ada juga yang telurnya kayak telur puyuh gedenya lur. Nah, seperti ini. Ini juga kecil betul telurnya. Nah, kecil betul kan? Kecil betul telurnya. Kalau yang standarnya seperti ini lur. Nah, standarnya telur itu seperti ini ukurannya. Kalau diukur jari hampir 1 jari. Nah, hampir 1 jari panjangnya, dan besarnya diameter besarnya itu sekitar segini lur. Nah, segini. Pokoknya satu kolong antara jari telunjuk sama jari jempol. Tapi kalau yang kecil, yang kurang makannya, itu ukurannya sama, panjangnya hampir 1 telunjuk, tapi besarnya itu segini. Panjang tapi dia kalau kurang makan. Nah, tapi kalau yang kayak gini ini stabil. Telurnya itu sama karena dia kuat makannya, kuat minumnya, vitaminnya cukup, jadi telurnya sama. Tapi kalau yang kurang makan, itu telurnya kecil-kecil, lonjong, nggak bisa besar telurnya lur. Kalau udah dikumpulkan semua di bawah kayak gini, nanti biar
tahu semuanya bahwa ayam ini udah bertelur, ayam ini belum bertelur kan kelihatan. Dan kalau yang nggak bertelur itu ditandain, dan besoknya lagi divaksin atau disuntik supaya dia bertelur. Ini kumpulkan semua telurnya. Setelah telur terkumpul, nanti dikumpulkan lagi, dimasukkan ke dalam rak yang untuk dijual, rak yang biasanya kalau di toko-toko itu, nah, rak kertas. Nah, ini masih di rak kandang. Nah, jadi di rak kandang ini kita turunkan sampai ke rak yang paling bawah supaya ngumpul semua jadi satu. Kalau sudah ngumpul semua dia jadi satu, baru nanti dimasukkan ke dalam rak yang mau disetorkan di tempatnya bos pengepulnya. Seperti itu, Lur. Ini telur ayam muda, Lur. Kalau telur ayam muda itu agak bulat dan dia itu warnanya lebih cerah, dominan cerah. Warna coklatnya itu lebih cerah daripada ayam tua. Kalau ayam tua itu warnanya agak keputih, agak coklat keputihan. Warna coklat agak keputihan. Jadi warnanya seperti ini. Ini ayam tua. Kalau yang muda warnanya itu lebih dominan agak keputih-putihan, coklat keputih-putihan. Seperti ini. Ini ayamnya udah tua, jadi agak coklat keputih-putihan. Dan kayak gini ini coklat keputih-putihan. Dan kalau yang ayam muda seperti ini, Lur. Nah, seperti ini ayam muda ini. Ini ayam muda. Warnanya coklatnya coklat cerah, coklat betul. Nggak seperti ayam-ayam yang tua. Kalau ayam yang tua itu warnanya dominan agak coklat keputih-putihan. Nah, ini warna ayam tua sama ayam muda. Perbedaannya. Bukannya kalau yang warnanya agak keputih-putihan itu dia itu sebenarnya bukannya telur ayam lama. Dia baru aja bertelur juga, tapi cuman kan bedanya kalau ini yang putih sama yang coklat ini bedanya. Bedanya kalau telurnya ini yang coklat betul ini telurnya ayam muda, dan kalau yang agak putih yang seperti ini, nah ini ayam tua. Jadi bedanya itu kalau ayam tua sama ayam muda seperti itu. Jadi jangan sampai salah dikiranya nanti kalau telurnya agak ada warna coklat keputih-putihan itu katanya telur lama. Bukan telur lama itu, Lur. Itu sebenarnya sama telur baru, tapi cuman ayamnya udah agak tua. Karena ayam yang saya rawat ini usianya berbeda-beda. Ada yang usianya hampir 2 tahun, ada juga yang usianya baru sekitar 6 bulan. 7 bulan. 6 bulan 7 bulanan itulah sekitarnya segitu. Jadi nggak sama semua, nggak rata semuanya usianya ini. Ada yang agak tua, ada yang muda. Dan yang tua ini sebenarnya udah waktunya dia itu untuk di regenerasi. Waktunya untuk diregenerasi lagi, diperbarui lagi. Yang tua ini biasanya kalau sudah tua, kalau sudah yang tidak produktif, ditandain, Lur. Ditandain seperti ini tandanya. Nah, ini ada tandanya ini, Lur. Nah, di atas tempat minumnya ini ada tandanya. Kalau ada tandanya kayak gini ini berarti ayamnya itu bertelur semua.
kalau yang nggak ada tandanya sama sekali kayak gini, yang di sampingnya ini kan nggak ada tandanya sama sekali. Nah, kalau yang ini ada tandanya. Yang satunya ini kan, yang sebelahnya ada tandanya. Nah, kayak gitu. Kalau yang nggak ada tandanya berarti ayamnya nggak bertelur. Nggak bertelur itu nanti diangkat, diambil. Kalau nggak cepat-cepat diambil, nanti lama-kelamaan ayamnya semuanya sama, nggak ada yang mau bertelur. Karena dia sistemnya itu udah, sistem apa produksinya itu sudah rusak. Jadi nggak bisa lagi dia nggak bisa lagi bertelur. Masih tetap ada sel-sel untuk sel telurnya itu ada di dalamnya, tapi sel telurnya itu rusak. Jadi nggak mau bertelur. Jadi ditandain semua seperti ini. Nah, seperti ini juga kan ada tandanya. Ini ada tandanya. Nah, dan yang ada juga yang nggak ada tandanya sama sekali. Nah, ini ditandain supaya enak nanti yang mana yang bertelur, yang mana yang nggak bertelur kan ketahuan kalau ditandain. Kalau nggak ditandain, nanti kita nggak tahu mana ayam yang masih produktif sama ayam yang udah nggak produktif lagi. Jadi sambil kita ngambil telurnya kayak gini, biasanya ditandain semua. Pokoknya setiap satu keranjang kayak gini ada yang isi 2, ada yang isi 1. Seperti ini isi 2, ini isi 1. Nah, yang isi 1 ini, nah itu ayam muda. Yang ini ayam muda. Ini juga ayamnya udah tua sih sebenarnya, agak tua sih, tapi cuman masih produktif. Kalau udah nggak produktif, dia udah nggak nelur, itu nanti diangkat. Karena ada tandanya semua kan, kelihatan tandanya. Jadi nanti diangkat, diambil, dijual. Nah, setelah dia dijual, nanti kita belikan ayam baru, ayam kecil. Mulai dari breeding sampai nanti dia udah mulai mau bertelur. Kita pembesaran dulu dari usia 1 hari, kita besarkan sampai usia 6 bulan. 3 bulan, 4 bulan biasanya udah mulai bertelur, Lur. Tapi telurnya belum besar, telurnya agak kecil-kecil masih. Nah, jadi supaya kita bisa berputar terus produksi kita, ya harusnya memang seperti itu. Kalau ayam-ayam yang udah nggak bertelur itu kita angkat, kita jual. Terus kita ganti dengan ayam yang baru. Sambil kita ngambilin kayak gini nih, Lur, kita cari yang pecah yang mana, yang bagus yang mana. Yang bagus itu nanti disetorkan ke bos pengepul. Ada bosnya. Jadi saat ini saya ini di daerah Kalimantan, Lur. Daerah Kalimantan. Saya kerja di daerah Kalimantan. Nah, karena konten saya itu kan pekerja keras, peturing dan pekerja keras. Ini saatnya saya kerja keras, nanti untuk akhir pekan nanti saya bisa jalan-jalan, bisa punya uang, bisa jalan-jalan, dan sambil cari usaha-usaha yang lain. Gitu loh. Kata Bob Sadino, ada Bob Sadino dulu bilang kan, jadilah orang pemalas, karena orang pemalas itu akan mengerjakan semua kerjaan dengan cepat. Jangan jadi orang pintar. Kalau orang pintar itu terlalu banyak mikir. Jadi pekerjaannya itu kadang itu nggak ada yang selesai pekerjaannya. Cuma dipikirkan gitu aja. Jadi nggak ada yang selesai pekerjaannya. Jadi kalau disuruh milih antara orang pintar sama orang malas, kita mending jadi orang pemalas. Masalahnya kalau jadi orang pemalas, pekerjaan itu pasti akan kita selesaikan dengan cepat. Kalau selesai kerjaannya, nah sudah selesai kan gitu. Kalau kita malas-malas,
Wah, malesnya mau ngambilin telur. Kalau kita malas kan nggak punya uang, ya kan? Kalau kita malas kita nggak punya uang. Jadi kita harus kerja. Biarpun bagaimana kita harus tetap kerja. Nggak tahu dapatnya berapa, yang penting kita kerja dulu. Masalah uang kita pikiran belakang. Satu, intinya kita dapat pengalaman. Keduanya, kita dapat uang. Gitu lur. Jangan kita bermalas-malasan. Nggak boleh kita bermalas-malasan ini lur. Oke? Ya. Ini sambil kita ngambilin telur lur. Sambil kita ngambilin telur. Ya oke. Kita sambil ngambil telur. Kita panen telur ini sekarang. Panen telur. Panen telur di kandang, langsung dari kandang nanti langsung kita setorkan. Nah, setorkan ke bos. Setelah itu sama bos dibawa ke gudang. Nah, habis dibawa ke gudang baru dijual lur. Dijual ke para konsumsi, langsung dijual ke agen. Dari agen nanti masuklah ke toko-toko gitu loh. Karena ini harinya juga sebenarnya harinya ini sudah siang lur, tapi karena cuacanya mendung-mendung, tadi pagi kan hujan, jadi ayamnya ini hari cuacanya kelihatannya itu masih kayak pagi. Nah, sambil kita ngambilin telur aja lur. Sambil kita ngambilin telur, sambil kita lihat-lihat cara ngambilin telur kayak gimana, cara ngumpulin telur kayak gimana. Ini caranya. Setelah ini nanti kita masukkan ke dalam rak yang untuk dijual, rak yang kayak yang di toko-toko itu kita masukkan ke situ. Jadi ini bukan perusahaan lur, ini punya perorangan, bukan punya perusahaan atau bukan punya TV, ini punya perseorangan. Nah, seperti ini lur, yang lubang-lubang kayak gini ini nggak layak untuk dijual, karena lubang biarpun dia lubangnya cuma kecil nggak layak untuk dijual. Jadi kita nggak jual, kita taruh di bawah kayak gini, taruh di bawah di lantai, ditaruh di bawah lantai. Nah, yang kecil kayak gini juga ini nggak bisa dijual, ini taruh di bawah, karena kalau yang ukurannya kecil kayak gitu nggak laku dijual loh. Jadi nanti kalau yang ukuran kecil yang rusak itu nanti ada pembelinya sendiri, harganya juga beda, harganya nggak sama seperti yang bagus. Kalau misal harganya yang bagus ini 50.000, nah satu raknya itu 50.000, satu karpet itu 50.000. Jadi kalau yang rusak-rusak ini biasanya dijualnya dengan harga 30 sampai 35. Rusak-rusak yang nggak layak jual itu dijualnya dengan harga segitu. Kenapa dibilang nggak layak jual? Karena ukurannya beda. Kalau orang disuruh beli pukul rata nggak mau lur, bos-bos itu nggak mau. Nanti kalau bos-bos itu nggak mau beli, nah terus kita mau dapat uang dari mana, kan gitu. Nah kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini ini nggak dijual, ditaruh di bawah. Nanti ditaruh di bawah, nanti ada raknya sendiri, dimasukkan ke dalam rak. Ini sambil kita ngambilin telur. Nah, sambil kita ngambilin telurnya, sambil milihin, sambil nyortir, sambil ngeliatin ayam mana yang bertelur, ayam mana yang nggak bertelur, gitu. Kalau kayak gini masih di dalam kayak gini nggak kelihatan lur. Nah kalau nggak sambil kita amati mana yang bertelur yang enggak, kan nggak tahu. Jadi nanti kalau yang betul-betul memang sudah dia nggak mau bertelur, udah nggak produksi lagi, itu nanti kita jual untuk dijadikan ayam pedaging, ayam untuk dikonsumsi.
Jadi dia nggak produksi lagi, masalahnya nggak bisa nelor lagi. Jadi nanti yang udah nggak produksi kita jual, terus uang dari penjualan itu nanti dibelikan ayam yang lebih muda lagi, gitu lur. Ya seperti itu tadi video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Grandong Sakti. Oke?